Acara ini disponsori oleh EasyLo. EasyLo membuat hidupmu lebih easy. Ada bayanganmu di mataku Dan senyummu membuatku rindu. Bagaimana caranya? Bagaimana caranya, oh kasihku, ku ingin jumpa dengan kamu. Bagaimana caranya? Wehehe, Om Deddy. Aduh, jadi nggak enak. Dian Pramana Putra. Dian Pramana Putra. Masih ada cinta. Masih ada yang membara. Bagaimana caranya, oh sayangku, ku ingin juga kau mengerti. Bagaimana caranya? Oh, udah cukup Om. Saksikan konsernya. 29 Agustus. Betul. Aduh, jadi nggak enak sih. Om Deddy Dukun. Selamat datang Om Deddy Dukun. Selamat datang Om Sony. Terima kasih sudah hadir di obrolan Papi Sony alias Opini. Siap. Seru banget Om Deddy. Ya, Aduh, jadi nggak enak saya nih. Siap, Gue Om. sehat ya Om ya. Alhamdulillah Om sehat. Oke, Om Mudah-mudahan Deddy. Om Sony juga sehat. Sehat always Om. Thank you banget. Terima kasih sudah datang. Ya, Kita mau ngobrol-ngobrol nih ya, teman-teman YouTube guys. Ini dia legenda musik Indonesia. Mantap. Om Deddy. Ya. Om Deddy memulai karir itu tahun berapa sih Om sebagai penyanyi? Saya mulai karir di tahun 76 sama ADMS sama Faris RM. Oke. Bergabung di vokal grup SMA Negeri 3. Oh serius Om? Iya, setelah itu keluar dari Ini seangkatan nih ya? Iya, seangkatan. Saya Faris RM Satu sekolah gitu? satu sekolah, satu SMA Negeri 3. Begitu tamat SMA tahun 79, saya gabung sama Faris Organization. Saya orang belakang layar sama Jimmy Pais sama Eki Soekarno. Oke. Saya yang menjual album Sakura dan Panggung Perak. Saya yang menjawab semua penggemar fansnya Faris. Waktu itu masih lewat surat tuh ya? Masih surat, banyak sekali suratnya. Dan alhamdulillah sampai sekarang Faris masih banyak fansnya. Om Deddy juga dong? Saya juga. Saya alhamdulillah lebih banyak. Deddy Dukun, siapa yang nggak kenal? Siap, Om. Nah, tapi cerita sedikit Om. Ya, Om. Ini nama Dukun tuh nama asli atau gimana sih? Family sebenarnya dari Nama keluarga? Filipina. Oh gitu. Jadi family saya itu dari Filipina. Saya tahunya waktu saya show sama Faris, sama Malida, sama Tri Utami di Filipina, di Istana Malacanang. Waktu itu sama Cory. Cory tanya, Dukun dari mana? Cory siapa? Cory Aquino? Ya. Oke, dari presiden mana? ya? Ya, dari Filipina. Saya bilang, siapa nama ayahnya? Berarti sama dengan suami saya dong. Siapa suaminya? Aquino Dukun. Dilihat, Ini serius Om? benar, begitu dilihat, benar. Jadi Aquino, nah ini Aquino di sini, ayah saya di sini. Jadi saya sepupu sama Cory. Ini bercanda apa serius? Beneran. Beneran? Soalnya kadang-kadang gue nggak bisa bedain lu bercanda apa serius Akhirnya, Om. karena kita saudara, kita dipeluk, dicium. Oh, gitu. Kan? Dan saking senangnya saya kaget nggak taunya mimpi. Wah, tuh kan. Nih, gitar orang nih untungnya. Oh, pegangin dikit ya. Pegangin bentaran Om kan. Tuh kan, bercanda kan. Gue udah curiga. Aduh, Om Deddy. Dukun itu dari SMA Negeri 3 dulu. Karena saya sering pura-pura ngeramal. Tapi bisa nggak? Atau pura-pura atau beneran bisa? Pura-pura ngeramal, tapi akhirnya jadi bisa ngeramal. Dan akhirnya teman-teman semua kalau ada apa-apa tanya sama saya. Dan alhamdulillah cewek-cewek SMA Negeri 3 dulu sering saya ramalin. Dan saya bilang kalau mau diramal harus merem. Oh gitu. Hitung sampai 10. Begitu ke 10 baru dibuka. Begitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 saya cium kan. Oh kok dicium sih? Kalau ini gue percaya. Ini gue percaya ini beneran. Itulah dari situ saya mendapat. Oh sama 3 Om ya, luar biasa Om. Siap, Om. Nah kalau sama Om Dian almarhum ya, itu bagaimana terbentuknya 2D? 2D itu terbentuk setelah Jakarta Rhythm Section terbentuk. Waktu itu mengeluarkan satu album. Dan Om Dian datang ke rumah saya, Om, ayo dong bikin dong. Bagaimana konsepnya Om Dian? Nah ini temen juga? Temen main juga. Atau temen SMA? Temen sekolah? Temen main. Temen nongkrong gitu ya? Temen nongkrong. Akhirnya Om Dian... Kalau zaman sekarang Om temen nongki? Nongki. Nongki. Om Dian contohin lagunya. Terus saya bilang Om Dian, Om saya aja yang mau ikut nyanyi nggak bisa nyanyi. Apalagi penggemar kita nanti. Apalagi orang-orang yang mengikuti. Terlalu canggih ya? Terlalu canggih dia mainnya kan. Udah gitu. Akhirnya ya udah berarti kita nggak cocok, pulang. Begitu album Jakarta Rhythm Section meledak. Tapi Om Dian waktu itu menerima kritikan itu atau masukan itu? Nggak marah? Nggak marah dia pulang. Marah ya? Pulangnya dia marah ya?
Begitu Jakarta Rhythm Section meledak, banyak digemari oleh masyarakat. Jakarta Rhythm Section ini grup juga kan? Grup juga, saya Faris RM dan kawan-kawan. Oh, oke. Dia datang ke saya, oh ya deh, terserah lo deh lo mau bikin konsep apa. Saya mau bikin konsep pop komunikatif, dalam arti kata kita berkomunikasi dengan masyarakat musik lewat lagu dan lirik yang mudah, tapi tidak punya kesan murah. Oh wow. Itu yang konsep saya mau, saya bilang. Oke. Kalau lagunya gini gimana? Ini gue setuju. Dan tapi kalau ada lebih-lebih yang gue potong-potong nggak apa-apa ya. Akhirnya mulailah kita bikin lagu. Lagu pertama itu yang tercipta dari diskusi itu, dari ngobrol-ngobrol ya, itu apa tuh? Ya itu lagu pertama yang kita bikin waktu itu, lagu Masih Ada. Masih Ada. Ya kan. Pada saat itu kita proses penciptaannya spontan waktu itu. Saya nganterin Dian. Uhui dong Om ya? Iya. Nganterin kan spontan. Nganterin Om Dian ke pacarnya. Terus dan itu artis juga Om ya? Iya artis juga. Banjir kan jalannya kan. Saya bilang ini mobil masuk nggak? Waktu itu saya pakai mobil BX 16 TRS Citroen baru pertama kali keluar kan. Iya. Masuk. Begitu saya masuk bluk mati. Nah di situ saya nyanyi. Haruskah ku teteskan air mata di pipi. Nah ini bagus nih. Catat notnya, dicatat sampai rumah, digaraplah jadi satu lagu ya. Dasar seniman ya. Dari musibah jadi karya hebat. Ngeri bener Om. Oh itu lagu pertama. Lagu pertama. Kalau yang kayak Sakura segala macam itu Om Deddy bikin sendiri. Oh enggak, itu Om Faris yang buat. Faris ya? Ya Om Faris yang buat. Dan sampai sekarang kalau sama Om Faris memang masih berteman dekat ya? Masih berteman dekat. Dulu saya anak buah, akhirnya saya koordinasi. Akhirnya jadi pimpinan waktu itu. Di 7 Bintang, di Jakarta Jakarta Rhythm Section juga saya ikut jadi pimpinan juga. Dan pada saat itu ada saya bikin grup sama Faris, sama Malida, sama Tri Utami. Jadi pimpinan juga. Dan alhamdulillah sampai sekarang 7 Bintang plus Vina Panduwinata, saya sebagai koordinatornya. Masih on terus masih on terus sampai sekarang, alhamdulillah. Nah Om, sekarang kita tentang musisi cover nih. Kalau seingat saya tuh ada sempat isu bahwa musisi cover ini kayak semacam disomasi kali gitu ya sama pencipta lagu aslinya gitu, karena mereka bikin cover gitu. Kalau menurut pandangan Om Deddy sendiri bagaimana? Harusnya pencipta itu minta penyanyi cover ini harus minta izin dulu sama pencipta lagunya, apakah diizinkan, harus bayar atau tidak, dan baru setelah ngobrol baru mereka bisa ambil keputusan bikin atau tidak. Nah itu yang sebenarnya begitu. Itu yang sebenarnya. Mungkin kesulitannya kalau menghubungi pencipta aslinya kan mereka nggak punya nomornya atau gimana? Nah, dia kan bisa lihat di medsos. Di medsos dicari. Ya kan? Harusnya kalau memang sebenarnya mau ikut tertib ya kan, dia tidak mengcover seenaknya aja ya harus izin sama pencipta lagunya. Itu yang minimal ngasih tahu ya info. Saya mau bikin ini boleh bayar atau tidak. Nah tergantung kan nanti negonya dia sama pencipta lagu aslinya. Pernah ada cover ya anak muda gitu yang generasi sekarang yang minta izin? Pernah minta izin sama saya, Mas Deddy saya mau cover gini terus saya harus bayar atau enggak? Kamu punya dana enggak buat bayar? Saya ada dana segini, ya terserah kamu deh. Saya biasa jawab gitu aja. Oke, good, mantap banget. Nah, Om Deddy ini sudah malang melintang ya kan di dunia artis. Nah sekarang kalau Om Deddy ngelihat kayak anak-anak sekarang nih, kayak seperti siapa tadi, Lesti Kejora. Nah ini kan maksudnya musisi atau seniman zaman sekarang itu kan sangat dimudahkan oleh berbagai teknologi ya, termasuk medsos. Kalau menurut Om Deddy bedanya musisi zaman dulu, zaman Om Deddy dengan anak-anak sekarang di mana gitu? Apa yang substansif gitu? Bedanya musisi dulu sama sekarang itu, kalau musisi dulu itu kalau membuat karya itu harus rembukan sama timnya. Ada tim ya? Setelah rembukan baru kita cari pemusisinya, kita rembukan lagi bagaimana aransemennya. Dan alhamdulillah lagu-lagu dulu sampai sekarang itu masih digemari oleh para penggemarnya, dan bahkan generasi sekarang itu masih menggemari lagu-lagu dulu. Nah kalau lagu sekarang itu biasanya dia hanya bertahan sebentar hilang. Itu bedanya yang dulu sama yang sekarang. Jadi kayak itu ya Om ya, ejakulasi dini ya Om ya? Iya betul. Sebentar aja udah hilang. Om Deddy pernah kolaborasi sama kayak musisi sekarang nggak sih, yang maksudnya anak-anak ABG gitu? Ada? Kalau saya tahu Om Deddy lagunya kan memang di cover atau dinyanyikan kembali udah beberapa anak-anak sekarang gitu ya. Ada beberapa anak sekarang yang kolaborasi sama saya, cuma tidak terlalu terekspos, dan alhamdulillah tetap di YouTube-nya dia jalan. Oh gitu. Om Deddy juga dapat bagian dong kalau di situ. Kalau up kita dapat bagian. Oh, kalau down
nggak usah lah ya. Kasian juga ya. Kasian, Udah nggak ngetop, udah nggak hits, kita diminta gitu ya. Oke, kalau musik seperti sekarang ini Om, menurut Om Deddy gimana? Musik-musik pop kreatif masih ada nggak sih itu istilah musik kreatif pop kan zamannya Om Faris dulu ya. Kalau sekarang masih ada nggak istilah itu pop kreatif? Pop kreatif itu masuknya itu di era kita waktu itu di tahun 80-an. Karena waktu itu kita berusaha untuk pop kreatif itu diterima di masyarakat musik Indonesia dan bisa diterima oleh para produser. Karena apa? Pada saat kita menawarkan pertama ke para produser, ini lagu-lagu kita mau kita rekam gimana? Ini lagu apaan? Gak ada yang ngerti lagu-lagu kayak begini. Nah, mereka biasa main pop manis atau pop cengeng. Mereka produser di Indonesia itu latah semua. Begitu pop manis satu naik, nah mereka ikut semua seperti itu. Akhirnya pop kreatif tidak dilihat. Begitu kita tawarkan, ini lagu apa, kita nggak ngerti, ini lagu apa, kita nggak ngerti. Semua ditolak. Akhirnya saya bikin kolaborasi dengan Faris RM, dengan Malida, dengan Tri Utami, dengan 7 Bintang, dengan Vina Panduwinata, bikin Rumpis. Faris juga bikin kelompok sendiri, ini juga bikin kelompok. Kita banyak bikin ketepung, kita edarkan sendiri, kita coba menyalurkan ini kita sendiri ide-ide kita sendiri dan kita tawarkan kepada penyalur yang mau. Akhirnya mereka terima dengan catatan tidak terima fee di depan. Akhirnya begitu album Sakura diedarkan jalan, album 2D jalan, K3S jalan, dan alhamdulillah tahun 80-an adalah tahun penggeseran antara pop manis dengan pop kreatif, dan disitulah mulai kita mendapat BASF Award, HDX Award, dan sebagainya dan sebagainya. Disitulah mulai pop kreatif hidup dan sampai sekarang masih terus berkembang. Pop cengeng itu yang seperti apa? Ya seperti contohnya Ii Sugianto. Oh. Jangan kau Ini ada Niati juga. Sayang, ini ada Niati, Betaria. Itu termasuk ya? Itu termasuk pop manis. Iya, pop manis. Pop manis. Wow. Ya. Nah, selama puluhan tahun berkarir Om, ada nggak pengalaman yang katakanlah membekas gitu sampai sekarang dalam kaitannya dengan fans? Oh gitu. Dengan fans, waktu itu kita sama Dian Paramaputra pertama kali mengeluarkan album. Dan pada saat kita wawancara radio itu, ternyata penggemar 2D itu banyak sekali. Kita nggak pernah punya penggemar dan akhirnya punya penggemar. Kita diserang sampai ke meja belakang dari ini depan. Radio di Jakarta? Radio di semua daerah. Oh, di semua daerah. Itu semua kita diserang sampai itu meja-mejanya itu pecah tuh. Mereka kepengen megang kita, kepengen meluk kita, kepengen nyium kita, minta tanda tangan, minta sampai itu meja-meja itu pada pecah, dan akhirnya disitulah kita bersyukur sama Tuhan. Dan akhirnya saya bilang sama Om Dian, kita harus bersyukur sama Tuhan, tidak boleh sombong, karena sombong itu adalah awal kehancuran. Kalau bicara sombong, saya kenal Om Deddy sudah cukup lama. Dan you are one of the humble seniman gitu. Dan saya juga mau tanya itu, kan banyak nih, ya sorry to say ya, artis-artis zaman sekarang yang baru ngetop dikit udah hidungnya udah naik gitu. Betul. Sementara saya kenal seorang Deddy Dukun yang ketemu dimanapun sama orang, ya kan, ditegor, meladeni, difoto. Nah, bagaimana menurut Om Deddy sikap seorang musisi yang atau artis itu bagaimana sih yang sebaiknya gitu seharusnya? Saya pesan kepada seluruh pencipta, seluruh artis, seluruh penyanyi, kalau bisa kita pada saat sebelum kita terjun ke dunia musik ini, kita harus satu, minta bantuan kepada Tuhan. Dua, minta bimbingan kepada pembimbing agama kita. Tiga, kita harus minta bantuan kepada seluruh peralatan tubuh kita dari ujung rambut sampai ujung. Yang keempat, inilah yang kita harus putuskan urat sombong kita dimanapun kita berada, mulai detik hari ini dan sampai kapan. Yang kelima, yang terjadi. Jangan pernah memaksakan kehendak. Jangan pernah ini gue loh. Karena apa? Sombong itu adalah awal kehancuran. Jadi nggak boleh egois, sombong, nggak boleh. Kita harus melayani semua penggemar. Kenapa? Pada saat kita berdoa, kita harus punya penggemar yang banyak. Pada saat penggemar banyak, kita harus melayani mereka. Jangan begitu penggemar minta foto, minta tanda tangan, kabur. Nggak mau, kabur, nggak mau. Dan itu yang salah dalam arti kata tidak lama umurnya. Karena bagaimanapun juga seorang artis itu besar karena fans ya. Ya, saling berkaitan. Kalau Om Deddy, saya sering lihat beberapa kali Om Deddy pasang foto profile itu di apa namanya, di WhatsApp dan lain sebagainya sama Ariel Noah. Om Deddy menggemari Ariel atau lagu-lagunya? Kebetulan saya sama Ariel sebagai teman, dan Ariel kebetulan kalau ketemu saya dia sopan orangnya dan dia mau tegur saya duluan. Tidak seperti musisi baru
begitu ketemu dia lupa, ya kan? Atau pura-pura nggak lihat. Pura-pura nggak lihat. Biar didengar duluan. Iya, biar didengar duluan. Dan Ariel alhamdulillah sampai sekarang kalau ketemu saya Masih tetap baik ya? masih tetap baik dan sopan. Begitulah saya. Kalau Luna baik juga. Luna siapa? Luna Maya. Luna Maya juga baik, tapi Lebih baik Ariel. lebih baik Ariel. Oke. Nah, Om Deddy sendiri seneng dengerin lagu apa sih? Maksudnya model atau jenis lagu atau ada musisi-musisi atau grup band favorit gitu, baik dari lokal Indonesia atau dari luar? Kalau dari luar saya senang lagu-lagunya The Beatles karena apa? Lagu The Beatles itu tanpa kita belajar lagunya The Beatles, lagunya diputar, kita bisa mengikuti lagu The Beatles spontanitas dan kita bisa mengikuti kata-katanya ya kan dan sebagainya. Kita bisa spontanitas mengikuti karya-karyanya The Beatles dan alhamdulillah lagu yang saya suka itu dasarnya dari The Beatles. Dari The Beatles. Ya. Tapi kayaknya nggak ada yang mirip sama The Beatles. Nggak ada, cuma memang kita senang aja konsepnya dia tuh kita senang. Konsepnya, oke, nyanyiin dikit dong, weh. Om Deddy nyanyiin apa? The Beatles, apa yang Om Deddy sedikit hafal gitu? Apa? When I find myself in times of troubles, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be, let it be. And in my round, she is standing right in front of me. There will be an answer. Let it be, let it be. Mantap, Om Sony. Wah, itu dikit-dikit. Om Deddy yang nyanyi dong. Usah Om Sony aja cukup. Yang lain apa? Obladi Oblada? Bisa. Oh, Imagine John Lennon bukan The Beatles. Itu John Lennon. Oke, Om Deddy. Cukup ya. Seru banget guys ngobrol-ngobrol sama seorang legenda yang luar biasa, Om Deddy Dukun. Tapi kita ternyata bukan cuma berdua nih, kita juga kedatangan seorang sahabat kita yaitu Om Atuk. Yeay. Halo bro, apa kabar? Selamat datang juga ya. Tiba-tiba muncul ya, canggih. Iya. Om Atuk ini teman lama saya dulu di salah satu TV swasta ya kan. Dia produser, pokoknya wah hebat lah. Tapi sekarang kolaborasi sama Om Deddy ya. Iya. Ini ada rencana untuk bikin konser apa nih tanggal 29 Juli ini? Iya. Jadi udah lama juga ya Om Deddy. Apa namanya selama pandemi ini kita udah 2,5 tahun vakum. Terus rencana itu baru diwujudkan sekarang. Sekarang bikin show ini. Iya. Sebenarnya kita tuh kerja bareng sama Kolam Ikan. Kolam Ikan itu apa? Salah satu promotor. Oh, promotor. Punya sahabat kita juga dari temen broadcast juga. Nah, kita kolaborasi dengan legend artis saya nih Tiga. Kolam Ikan. Kolam Ikan. Tapi Om Deddy nggak suka kolam ikan. Om Deddy suka kolam susu. Itu lagunya khusus. Oke. Oh jadi setelah 2 tahun lebih ya vakum, barulah ini show pertama antara Om Deddy Dukun, Vina Panduwinata sama jadi ada Om Faris RM, Om Deddy, Om Mus Pujiono, terus fitnya Vina Panduwinata. Gua kok nggak diajak sih? Nah itu dia. Gua ngapain sih ngelawak nyapu-nyapu aja gitu Om Sony. Covid kan di belakang layar. Di belakang layar. Isoman. Om Sony bisa menikmati lagu-lagu pop kreatif zamannya. Pop kreatif nostalgia ya. Nah, yang nggak pernah ditelan zaman ya. Oh iya tuh lagunya Faris RM, Deddy Dukun ya kan. Terus Vina Panduwinata ini benar-benar sampai sekarang kita dengerin juga masih tetap enak dan justru makin kita dengerin sini kan makin gimana gitu karena ada nilai nostalgianya. Siap. Iya kan. Jadi kita sepakat cuma sebulan ya Om Deddy. Sebulan ya. Ini range-nya untuk mempersiapkannya ya. Iya, sebulan. Alhamdulillah dapat tempatnya juga. Terus Om Iwan ya sebagai produsernya lah ya. Di Kolam Ikan, owner dari Kolam Ikan itu kita kolaborasi untuk konser Semua Jadi Satu. Judulnya Semua Jadi Satu. Wow, keren. Tanggal 29 Juli. Di Balai Sarbini. Yep. Oke. Kalau lagu favorit Om Atuk apa nih?
Dari ini deh karyanya 2D. Dari 2D banyak banget buat saya. Yang paling suka. Paling suka itu yang pasti kan masih ada. Iya, selain itu Masih ada bohong. itu bohong Bukan 2D, itu K3S. K3S. Tapi ya? karyanya karya 2D. Karya 2D. Iya. Bohong itu lu suka lagu itu? Suka banget. Karena lu tukang bohong. Itu ada ceritanya Om Deddy. Cerita bohong itu juga ceritanya. Ceritanya apa? Apa cerita apa tuh? Kalau saya boleh inget kalau nggak salah nih, Ya, Om. jadi dulu pernah pacaran Ya. kan, sama seseorang artis juga ya Om. Betul, ya? Om. Tapi dia tukang bohong. Tukang betul, ya, Om? bohong. Begitulah ceritanya Coba kita kira-kira. nyanyi. Gimana Om Deddy? 1, 2, 3. Dapat bohong. Kamu tukang bohong. Bohong. Janjimu palsu. Katanya Hanya diriku pacarmu satu-satunya. Bohong. Aduh. Itu benar-benar terinspirasi, itu yang saya ngomongin tadi itu benar. Iya, betul. Cuma memang kita nggak boleh kasih tahu siapa. Siapa? Soalnya kita tahu, pokoknya yang nonton, wah itu dari. memang jadi waktu zaman di 80-an itu, waduh, liriknya Om Deddy itu sangat terinspirasi dan mudah gitu. Benar. Gampang dinyanyiin, nggak ribet ya. Jadi kita dibawa kalau kebanyakan lagunya Om Deddy kan melo ya. Iya. Lagu cinta kebanyakan. Mungkin banyak teman-teman saya juga dengan lagunya Om Deddy, Om Faris, Om Dian itu sampai ke pelaminan. Mungkin begitu. Maksudnya jadi kenangan gitu, lagu kenangan ya. Kenangan dia waktu pacaran, Waktu pacaran. sampai akhirnya sekarang udah punya cucu. Banyak juga yang udah cerai juga ya. Dulu kok istri gue nih gitu. Kenangan gue. Makanya kita mau kembali Nostalgia. Nostalgia. Memori. Iya. Sama aku juga dulu waktu Siap. SMA udah dengerin Om Deddy. Siap. Udah kita jadi temen. Pernah sekamar juga aku di Bali waktu itu. Karena gue tahu lo kalau ngurus rambut lama Om Deddy udah belum? Om Deddy udah belum, sedikit lagi. Rambut doang. 5 menit. Lagunya dahsyat soalnya. Lagunya jangan. Makanya nanti Nggak ada di duanya. Semua Jadi Satu itu, Iya. nah salah satunya Semua Jadi Satu tuh. Iya. Yang apa namanya? Cinta adalah kenangan Rasanya. tak mudah dilupakan. Efeknya tahu nggak? Coba. Arisan. Arisan gitu. Sama arisan. Kondangan. Oke. Nah, Siap. lagu-lagunya Seru Om ya. Deddy, terus Om Faris yang pasti. Ya, Sakura. Itu kita dibawa ke apa namanya? Seolah-olah kita bawa ke Jepang, apalagi Barcelona. Nah, lagu itu yang apa namanya? Hits di zaman Ya. di zaman 80-an itu Om Deddy, Om Faris, Om Deddy. Jadi apa ya? Ini kita Semua Jadi Satu itu kita kumpulin hitsmaker Dan setelah 80 itu. setelah 2 tahun kayaknya gimana gitu ya. Tiket udah habis nih kayaknya nih. Alhamdulillah sampai hari ini tinggal kurang lebih 15%. Ya. Waduh. Tapi gue dapet kan? Oh pasti. Pasti. Gue datang nih. Om Sony pasti menikmati. By the way, selain lagu tadi ada hits yang lain nggak? Banyak Kan hits masih yang lain. Ada Oya, ya kan? Oya. Yang mana ya? Oh ya. Sumpah mati padamu ku jatuh hati. Sumpah mati padamu ku jatuh cinta. Namun sayang ku tak sempat berkenalan denganmu. Dari hati ke hati lalu bicara cinta berdua. Satu lagi. Apa lagi? Bawain nama Vina. Biru. Oh biru. Ini darahnya Om Deddy. Satu-satunya lagu yang warna. 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 Gila, ini bisa cuma satu, coklat. Banget. Biru itu lagunya yang 2D. bikin 2D ya. 2D. Tiada pernah aku bahagia Mantap. sebahagia. Kini Om Deddy ya. oh kasih. Terus, Om Deddy. Sepertinya ku bermimpi dan hampir tak percaya hadapi kenyataan ini. Mulai manja serta Kecup sayang. ngelihatnya ke sono jatuh gue. Penuh kepastian. Om Deddy. Hingga mampu menghapuskan
luka goresan cinta yang sekian lama sudah menyakitkan. Oh iya, perasaan banget. Dalam mau dalam. Gimana konser ya orang-orang pakai perasaan begini? Ada lagi. Apa lagi? Masih ada lagi? Melayang. Melayang. Januar Kristi. Pikiranmu melayang. Gila hits Mantap. semua ya pada zaman. Lu tahu semua. Bikin album juga lah. Cukup jagoan kita. Terus ada lagi tuh, ya enggak, selain melayang. Aku ini punya siapa? Susah juga ternyata. Jawab Dedi. Punya pacar berhati dua. Aku ini punya siapa? Ku putuskan saja tali cintanya. Jangan lupa satu lagi. Terusnya enggak asik deh. Untung saja seluruh diriku dapat ku jaga utuh sejak ku cinta dia hingga kini berpisah. Oh syukur tiada ternoda. Januari Kristi. Sama satu lagi. Apa lagi? Akhirnya dirimu di dalam hidupku satu-satunya. Mantap. Ini lagunya Muta ya? Ah. Bukan? Iya. Oh Muta kan? Iya betul. Itu Akira. Itu Akira. Om Deddy juga yang bikin. Betul. Wow, seru banget ternyata. Nah, kalau Dan- ini gue baru tahu ternyata Lagunya Om Faris apa aja coba? Lagunya Om Faris Sakura, itu Barcelona. Senada cinta bersemi di antara kita. Terus. Menyandang anggunnya peranan jiwa asmara. Terus terlanjur untuk terhenti di jalan yang telah tertempuh semenjak dini, sehidup semati. Kian lama kian pasrah ku rasakan jua. Janji yang terucap tak mungkin terhapus saja. Walau rintangan berjuta, walau cobaan memaksa diriku terjerat di peluk asmara. Gue berasa konser nih gue nih, berasa konser nih gue. Gile. apalagi keren. lagu melonya yang bikin aduh itu cewek sama Jayanti Mandasari itu judulnya Aku Sadari Itu Om Deddy juga? Om Deddy hapuslah sudah semua Oh itu Om Deddy juga? Iya betul. Om bikinin, kayak gue satu. Iya kan udah dibikinin buat Om Sony. Kita mau bikin duet nanti. Om Joni, apa Enggak. lagunya Om? Mau bikin 2D baru 2D. nanti. Apa Deddy itu? Dukun sama Dek Sony. Judulnya Om Sony cowok masa kini. Lagaknya bagai Pragawati. Senyumnya seksi, bodinya seksi. Om Sony seksi sekali. makanya jangan lupa konser ini kita bisa nyanyi bareng Ya. Pastilah. Ya enggak? Tiketnya berapaan sih tiket? tiketnya Yang 1 kategorinya juta udah ada sold out 5. ya? Jadi VIP, VIP. Platinum, terus Gold, Silver dan Bronze. Yang masih sisa nih yang mana? Sisa tinggal Platinum, Platinum aja ya? Platinum sama Silver Belinya di mana belinya? di motikdong.com. Motikdong.com. Kalau beli sama lo nggak bisa langsung. Bisa dibantu Om Sony. Asik. Iya enggak? Makanya cepetan kita bisa nyanyi bareng-bareng ada Yo, Om Faris. Sarbini ya, Sarbini ya. Di Balai Sarbini. Jakarta ya. Tanggal 29 Juli. Tanggal 29 Juli jam berapa mulai Om Deddy? Jam 7. Oke. Pasti 7 malam. pada bisa nyanyi lagu-lagu. Kita bisa foto bareng sama artisnya. Bisa foto bareng. Mantap, keren. Siap. Vina juga datang ya. Mantap. Sama. Nah. Tinggi melayang. Mantap. Oke, seru Siap. banget. Tapi sebelum kita akhiri, ternyata kita mau mainkan kuis dan ada satu anak lucu. Ya. Bakal kasih kuisnya. Ayo. Ini dia Marcelino. Marcelino. Kamu mau ngasih kuis untuk Om Deddy Om Atu? Ya, Mana? coba mana Coba. kuisnya? Deddy Iya. cuci di rumah sendirian atau pakai app Easy Lock? Oh, Pakai nyuci Easy Lock. baju, pakai cuci sendiri atau laundry atau Laundry. pakai FCC Lock? Pakai laundry kita. Oh, pakai laundry, Ya. pakai FCC Lock FCC ya. Lock, Ini ya. aplikasi laundry, Bo. Siap. Keren banget. Ini bajunya juga dicuciin di Iya. sini ya, di laundry ya. Oh, Betul. apalagi terus, apalagi?
Udah. Om Atuk? ikut ya? Oke deh. Kita Salaman pakai- dulu, salaman. Siap. Sama Om Deddy. Om Deddy pakai Easy-Lock ya. Om Atuk Siap. juga. Waduh. Thank you. Oke. Wah, wangi dia wangi. Wangi. Ini mix bule. Mantap. Kita kan juga mix kan. Iya betul. Oke deh, thank you ya. Thank you, Sa. Oke, Om Deddy, Om Atuk, nih ada kenang-kenangan dari EasyLo, nih laundry apps ya, digital laundry apps, aplikasi laundry digital. Karena EasyLo yang mensupport acara ini. Thank you Om Deddy, kenang-kenangan dari EasyLo. Thank you Om Atuk. EasyLo, membuat hidup lebih easy. Easy banget sih. Kita harus segera Download aplikasinya. EasyLo. Oke Om Deddy, makasih banget Sukses. Om Deddy, sukses konsernya Siap, Om Atuk. oke. Gue datang ya, gue datang. Siap. Kita nostalgia bareng-bareng pokoknya. Thank you banget sekali lagi udah datang. Thank you. Ke Opini, obrolan Papi Sony. Om Obrolan Deddy Papi turun Sony. dan Om Siap. Atuk, thank you guys. Thank Terima you. kasih semuanya. Bye. Acara ini disponsori oleh EasyLo. EasyLo, membuat hidupmu lebih easy.